semua terasa indah. Gula-gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Halo, welcome back my YouTube channel. Balik lagi dengan aku yaitu Nabila Afifah. Kali ini kita akan seperti biasa, yaitu rutinitas kita setiap minggunya untuk membuat video learning journal. Kali ini video learning journal kita sudah di tahap minggu kelima dengan bertema gaya dan tema film dokumenter. Jadi kita akan membahas gaya-gaya dokumenter terlebih dahulu. Film dokumenter memiliki karakter tersendiri di mana audiensi menyaksikan dengan serius dan juga rileks. Sehingga produser dokumenter dapat melakukan beberapa alternatif gaya seperti humoris, puitis, satir atau sindiran, anekdot, serius, dan juga semi serius. Hal tersebut disesuaikan dengan peristiwa serta genre dokumenter yang akan dikembangkan. Ada beberapa tipe pemaparan film dokumenter, yaitu ada eksposisi, observasi, terus ada interaktif, refleksi, dan juga ada performatif. Tipe-tipe video dan film dokumenter yang dikembangkan oleh seorang ahli dokumenter Amerika, yaitu Bill Nichols, merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk membedakan ciri-ciri khusus dan ketentuan berbagai corak mode film dokumenter. Nichols juga mengidentifikasi perbedaan tipe-tipe dokumenter dalam 6 pola, yaitu yang pertama itu ada eksposisi, adalah dokumenter yang paling lama digunakan. Merupakan format dokumenter televisi sebagai ciri khasnya menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Istilahnya voice of God. Untuk naratornya atau tergolong yang konvensional, sering digunakan dalam produksi dokumenter televisi. Film ini lebih menekankan pada narasi dan argumentasi logis. Narasi menjadi penting sebagai benang merah cerita, sementara narator adalah penutur tunggal, sering dijuluki sebagai voice of God. Terus contoh yang filmnya itu yang berupa model eksposisi itu ada The Plow That Broke the Plains pada tahun 1936. Ada Spanish Earth pada tahun 1937. Terus mode dokumenter eksposisi merakit fragmen dunia sejarah ke dalam bingkai yang lebih retoris daripada estetika atau puitis. Terus mode dokumenter eksposisi ini adalah mode yang pertama kali menggabungkan 4 elemen dasar film dokumenter, yaitu gambaran indeksikal, realita, asosiasi afektif puitis, kualitas bercerita, dan persuasif retorikal. Dan juga persuasif retorikal. Tipe eksposisi berupa narasi, voice over, yang memaparkan atau menjelaskan serangkaian fakta yang dikombinasikan bersamaan dengan gambar-gambar di film. Terus kekuatan narasi yaitu menyampaikan informasi abstrak yang tidak mungkin digambarkan oleh sut serta dapat memperjelas peristiwa atau action tokoh yang terekam kamera kurang dipahami. Penekanan pada jenis ini adalah penyampaian informasi. Yang kedua itu ada mode pola observasional. Yang filmmakernya menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Mereka berusaha untuk netral dan tidak menghakimi subjek atau peristiwanya. Terus tipe ini tidak menggunakan narasi atau komentar dari luar ruang cerita. Atau tipe ini tidak menggunakan narasi atau komentar dari luar ruang cerita.
Penekanannya adalah untuk memaparkan potongan kehidupan manusia secara akurat atau mempertunjukkan gambaran kehidupan manusia secara langsung. Fokusnya itu pada dialog antar subjek untuk membangun cerita dan dramatik. Terus juga sutradara berfungsi sebagai pengamat atau observasi. Kategori ini lebih menekankan pada pembuatan film yang berdasarkan kehidupan sehari-hari yang direkam secara spontan. Pembuat film berusaha agar kehadiran mereka sekecil mungkin memberikan pengaruh terhadap kehidupan keseharian daripada subjeknya. Kekuatan mereka adalah kesabaran untuk menunggu kejadian yang signifikan berlangsung di hadapan kamera. Kamera diusahakan tidak tampil menonjol karena tidak ingin memberikan kesan bahwa para subjeknya sedang dalam kegiatan khusus untuk keperluan pengambilan gambar, seperti terlihat dalam film High School tahun 1968. Pola yang ketiga yaitu ada observasional partisipatory. Observasional partisipatory. Terus tipe dokumenter partisipatory atau tipe interaktif menjadi kebalikan dari dokumenter observasional. Pembuat filmnya menunjukkan diri secara mencolok di layar dan